Bapa, terima kasih buat berkat-Mu, kebaikan-Mu, buat sore malam hari ini ya Tuhan. Sebentar, kami akan memulai Zoom KKS Winner, dan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, biar Tuhan tolong bukakan hati pikiran kami, dan juga telinga kami ya Tuhan, agar kami dapat mendengar, dan kami dapat merealisasikan, kami dapat memegang teguh iman-Mu ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, kami serahkan Zoom sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman. Bentar ya, aku share screen dulu. Oke, apakah sudah terlihat? Kalau sudah, boleh minta tolong dong jempolnya, reaction-nya. Oke, makasih ya teman-teman buat antusiasnya. Oke, jadi judul kali ini itu iman bukan sekedar percaya. Maksudnya apa sih Kak? Bukannya iman itu ya kita percaya ya sama Tuhan. Betul, iman itu kita percaya bahwa apa yang kita imani itu akan terjadi. Tapi yuk kita lihat dulu maksud dari kata-kata ini apa ya sebenarnya. Nah, di Yosua 1 ayat 9 dalam versi Bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Ingat, aku sudah memerintahkan kepadamu supaya engkau sungguh-sungguh yakin dan berani. Janganlah engkau takut dan atau kurang bersemangat. Sebab aku, Tuhan Allahmu, mendampingi engkau kemana saja engkau pergi. Nah, teman-teman, sebenarnya itu kita sebagai orang yang beriman pastinya, kita itu kan selalu diminta jangan takut, kamu jangan terlalu memikirkan hal-hal yang belum pasti. Ya itu benar, karena di Alkitab kita itu diajarkan bahwa kita nggak usah takut, karena Tuhan itu selalu mendampingi kita dimanapun kita berada, dan mendampingi dalam segala perkara kita. Nah, kita next dulu ya. Nah, iman itu, I-nya itu ikut. Jadi ketika kita percaya dengan Tuhan Yesus, kita terus mengikuti Tuhan Yesus kan. Kita terus mengikuti teladan Tuhan Yesus, kita terus mengikuti firman-Nya. Nah, kalau kayak gitu, berarti iman itu bukan hanya percaya, tapi kita benar-benar harus mengikuti Tuhan Yesus. Kita harus benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu ada selalu dalam segala perkara kita. Seperti yang sudah kita baca di ayat sebelumnya. Nah, kalau kita mau mengikuti Tuhan Yesus, berarti kita juga harus ikuti firman-Nya dong. Kita harus taat, kita harus mengasihi teman-teman kita harus benar-benar mengampuni teman-teman atau orang-orang sekitar kita yang membuat kita jengkel. Nah, jadi iman itu bukan hanya percaya, tapi kita juga harus tetap ikut serta dan juga tetap ikut bersama Yesus dan juga mengikuti firman Tuhan. Nah, di Efesus 6 ayat 16 versi Bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Setiap waktu, pakailah percayamu kepada Tuhan sebagai senjata penangkis. Dengan iman itu, kalian dapat memadamkan semua anak panah berapi dari si jahat. Nah, teman-teman, bacaan kita hari ini itu kan tentang Yosua kan.
Yosua itu pokoknya dia disuruh mengelilingi kota Yeriko. Jadi ingin meruntuhkan kan ceritanya. Tapi Tuhan memerintahkan Yosua kan untuk mengelilingi itu sebenarnya nggak masuk akal. Tapi Yosua yakin dan percaya bahwa tembok itu akan runtuh. Dia kuncinya adalah dia mempercayai Tuhan Yesus dulu memang benar. Tapi selain percaya, kita juga harus mengimajinasikan bagaimana sih caranya kita mengimajinasikan, kayak semisal aku yakin dan percaya aku besok ulangan IPA-ku dapat 100. Tapi aku juga harus belajar kan. Tapi aku juga harus mengusahakan gimana caranya aku dapat 100. Dan aku juga harus percaya, aku juga harus berdoa bahwa supaya itu benar-benar terjadi, imajinasi kita itu benar-benar terjadi. Jadi bukan hanya mengimajinasikan, bukan hanya percaya, tapi itu juga terjadi di dalam hidup kita. Nah, iman, M-nya itu menyembah. Kalau kita benar-benar mengimani sesuatu yang yang kita inginkan, kita juga harus menyembah Tuhan setiap waktu. Kita luangkan waktu kita setiap harinya. Kita mendengarkan firman Tuhan setiap hari, atau mungkin melalui firman Tuhan, itu juga termasuk menyembah. Jadi sebagai orang beriman, kita tuh harus yang pertama tadi ikut, yang kedua menyembah. Jadi hidup kita itu harus dipenuhi dengan hal itu. Nah, next. Kemudian A-nya itu arahkan. Arahkan itu apa, Kak? Arahkan itu, hidup kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita kan tadi sudah menyembah nih, kita juga udah ikut kalau kita mau jadi orang beriman. Nah, selanjutnya kita harus mengarahkan hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Dari situlah iman kita sudah mulai bertumbuh. Nih kalau kalian bisa lihat di slide-slide sebelumnya, itu kan ada tunas ya teman-teman. Nah, diarahkan ini kita sudah mulai bertumbuh, kita sudah mulai ada daunnya, kita sudah mulai dewasa, remaja gitu kan. Jadi hidup kita itu harus sudah terarah dengan firman Tuhan yang sudah kita ikuti sebelumnya. Selanjutnya, setelah tadi kita mengarahkan setiap hidup kita, setiap pikiran kita diarahkan dengan firman Tuhan, kita harus menyatakan iman kita dengan percaya yang pertama tadi, dan yakin, dan kita juga harus mengimajinasikan apa yang kita imani. Dan kita harus yakin dengan ketetapan dan juga janji Tuhan terhadap kita. Nah, yang terakhir, beriman itu harus yakin dan kita bisa mengimajinasikan apa yang kita imani. Jadi, kita tuh bukan hanya percaya, tapi kita juga bisa menerima hasil dari kepercayaan, hasil dari kita percaya terhadap sesuatu yang kita inginkan. Nah, teman-teman, aku punya sharing. Jadi, sebelumnya aku tuh kan ikut P5. P5 itu semacam project. Jadi, itu tuh aku bersama teman-temanku ngebuat suatu buku, dan kita tuh awalnya tuh ngerasa kayak
ini nggak mungkin menang karena kita tuh sempat uji coba sama anak kelas lain dan hasilnya kacau balau. Nah, kemudian di hari H kita pergi ke SD, kita sempat pergi ke SD untuk uji coba di unit lain. Kita coba nih, terus habis itu ternyata buku kita, buku yang kita buat itu terpilih. Jadi buku yang nanti akan dibawa live in. Live in itu juga semacam project gitu ya teman-teman. Jadi kita pergi ke desa, terus kita mengajar. Nah, awalnya tuh kan kita nggak percaya. Kita nggak percaya, tapi kita mau berusaha. Kita juga sempat diskusi, gimana ya caranya kita bisa, maksudnya kita bisa sama seperti teman-teman lain, setidaknya sama dengan teman-teman lain, dan kita bisa menjelaskannya, kita juga dapat menjadi bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Nah, jadi intinya, kita itu kalau semisal mau menginginkan sesuatu itu bukan hanya percaya, tapi kita harus mengimajinasikan. Dengan cara mengimajinasikan itu, kita itu bisa menggapai semua yang kita imani, dan kita juga bisa menerima, kita bisa tangkap setiap apa yang kita imani. Sejauh ini, apakah ada pertanyaan, teman-teman? Halo? Kalau aman, boleh tolong reaction jempolnya dong, biar aku tahu. Oke. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan atau didoakan? Kalau semisal ada yang mau didoakan, uh, bisa tulis di kolom chat ya teman-teman, biar aku bisa bacain. Nah, ini ada masuk nih. Besok Tori mau praktek nyanyi Tanah Air dan juga ada ujian matematika minggu depan. Semangat Tori. Semoga hasilnya bagus ya. Nanti kita doakan sama-sama. Mungkin teman-teman ada yang, oh ya ini Kimberly ya, ada ujian matematika minggu depan. Semangat juga Kimberly. Nah teman-teman, kalau ada lagi bisa tolong oke. Kalau Kak Kathleen juga besok ada live in ya. Adakah lagi teman-teman bisa chat di kolom chat atau bisa raise hand, bisa langsung disampaikan. Kalau udah aman, tolong dong jempolnya. Sekali lagi biar aku nggak terlewat nih. Oke. Makasih teman-teman. Oke, yuk mari kita berdoa sama-sama. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih kau sudah berbicara soal iman ya Tuhan, biar kami dapat mengerti firman yang daripada-Mu, biar kami dapat benar-benar bisa mengaplikasikan iman dan kita dapat beriman di tengah-tengah kegiatan kami, di tengah-tengah sekolah kami, dan juga di tengah-tengah keluarga kami. Bapak, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang mengikuti praktek menyanyi, yaitu Tori, dan juga kami mau berdoa buat Kimberly, yang ada ujian matematika di minggu depan,
dan juga Kak Kathleen yang besok akan memulai live-in-nya ya Tuhan. Tuhan tolong berkati kami, berkati mereka ya Tuhan yang sedang melalui kesibukannya, sedang mengerjakan tugas-tugasnya dan juga ujian-ujiannya. Tuhan tolong penuhi dengan hikmat yang daripadamu, biar 10 kali lebih pintar daripada teman-temannya. Dan semoga Tuhan berkati juga teman-teman yang belum ada di Zoom kali ini. Tuhan tolong berkati, berikan berkat-Mu juga buat mereka seperti kami di sini ya Bapak. Bapak, kami serahkan semua doa dan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman. Semangat ya yang ujian. Dan juga Kak Kathleen juga semangat ya live-in-nya. Dadah, Tuhan Yesus Terima kasih semuanya. Thank you, Reta. Terima kasih. Terima kasih. Puisi setan, dengarkan saja firman Tuhan. Ojo krungu suarane liya, ojo gelem diapusi setan, dengarkan saja firman